Ya jelas, kalau menurut saya sih kok terulang kembali gitu loh. Kenapa harus terjadi lagi sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu? Ini satu hal yang Iris Bella ini nggak tahu sama sekali tentang. Dua kali melakukan apa yang akhirnya membuat rumah tangganya ini hampir ya berpisah. Kalau menurut saya akan bodoh sekali. Mendingan langsung bunuh diri dan mengakhiri hidup saja, karena kalau ini sampai terjadi, ini nggak usah pakai lama, perceraian itu pasti akan ada. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Sudah 6 bulan sejak Ahmad Zoni ini melakukan rehabilitasi atas penangkapan kasus narkoba yang kedua kali dialaminya di bulan Maret kemarin sebelum Lebaran kalau saya nggak salah ingat. Dan meninggalkan Iris Bella dengan kedua anaknya di rumah mereka. Ahmad Zoni terlihat tertekan. Tentu saja saya saja seorang laki-laki yang kalau sehari nggak ketemu anak saya aja akan stres. Apalagi untuk Ahmad Zoni tidak berjumpa dengan anak dan istrinya selama itu tadi. Dan harus dalam sebuah rehabilitasi yang saya dengar ini bukan tempat yang nyaman, seperti tempat retreat dan sebagainya. Apakah ini adalah tanda keretakan hubungan mereka berdua? Dan akankah Iris Bella mau menunggu sekeluarnya Ahmad Zoni dari kasus ini? Yuk kita akan bahas bersama sahabat kita dari Intens Investigasi yang tayang sehari 3 kali setiap hari hanya di channel Besutan Indigo, channel Intens Investigasi. Oke Om Den, ini kan tadi sidang perdana sudah beredar. Kalau awalnya kan Iris Bella ini tidak menemani lah, misalnya di Polres pertama kali dia ditangkap sampai akhirnya rehabilitasi, bukan ditangkap sekarang, pas mau rehabilitasi. Tapi kalau sekarang dia tidak menemani, hanya keluarga itu, hanya ayahnya dan adiknya bahkan. Tapi kenapa sih, mungkin ada kondisi rumah tangganya ini seperti apa sih? Kalau rumah tangganya sepertinya masih dipertahankan baik-baik saja. Guncangan itu sempat terjadi di awal dan mungkin sempat juga berpikir untuk berpisah. Itu di awal dulu. Saya pernah membacakan di kartu saya. Walaupun itu tidak terungkap, tapi saya duga ada hal menuju ke sana. Tapi kalau sekarang, sebenarnya mereka ini sepakat untuk melanjutkan karena melihat anak-anak mereka dan tahu bahwa sang suami ini dalam kondisi seperti ini. Yang saya katakan bahwa ya artinya rumah tangga mereka ini masih dalam kondisi baik-baik saja. Dan kalaupun ternyata ini ditanya, mengapa dia ini tidak hadir? Saya melihat bahwa tekanan dari publik ini yang dia berusaha untuk ya hindari. Nanti kalau datang dikerumunin wartawan, ditanya ke sana kemari, beritanya nanti dijudulin dengan berbeda lagi. Jadi ini yang dia itu takutkan dan dia sangat-sangat concern tentang anaknya nanti akan seperti apa. Karena kondisi Ahmad Zoni tertangkap saja untuk kedua kalinya ini sudah sesuatu yang sangat berat untuk keluarga mereka ini. Sehingga kalau mereka mengetahui rumah tangga ini akan dilanjutkan, dia cukup tahu bahwa hal ini tidak bisa dengan sebuah kenyataan nanti dia diinterview, ditanya wartawan dan terus muncul judul-judul yang ya mungkin dia nggak bisa kontrol. Bilang tadi kan katanya ada gonjangan. Gonjangan ini karena kasus narkoba itukah atau tidak? Ya jelas, kalau menurut saya sih kok terulang kembali gitu loh. Kenapa harus terjadi lagi sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu? Ini satu hal yang Iris Bella ini nggak tahu sama sekali tentang ini. Dan ini adalah satu hal yang dia pikir ini sudah selesai, tapi kenapa muncul kembali? Itu yang kemudian kemarin sempat menjadikan ya, kalau saya lihat sih ada ya hal itu tadi, karena mungkin kalau pakar mikroekspresi lihat ada raut-raut wajah seperti itu. Tapi kalau sekarang saya pikir sih mereka berdua ya tadi itu sudah bersepakat apapun yang terjadi untuk masa depannya itu tidak dibicarakan sekarang, artinya mereka masih akan sepakat untuk meneruskan rumah tangga ini. Tapi kenapa sih mungkin Iris Bella sampai sekarang, tadi kan katanya ada gonjangan, sampai ada ketakutan, sampai bertahan sampai detik ini? Anak. Karena anak. Walaupun ini bukan rumah tangga yang dia bayangkan secara sempurna, tapi anak ini penting. Dan dia tahu bahwa ya dia masih sayang dengan Ahmad Zoni ini. Dan sayangnya ini kan bukan sayang yang sembarang sayang, karena kan memang kerja bareng, ketemu, terus kemudian di lokasi syuting, dan hubungan mereka ini kan kita tahu semua jadi fairy tale, hubungan impian di mana di dunia nyata, dunia maya muncul ke dunia nyata dan jadi nyata. Ya sayangnya Ahmad Zoni di sini karena satu pengaruh dari pergaulan membuat dia terpaksa harus ya
mengulang kembali sesuatu yang ini sangat disayangkan sih di keluarganya yang sempurna ini. Berarti bisa dibilang berarti Irish Bella ini bukan istilahnya teledor berarti dengan Ahmad Joni sangat disayangkan kembali lagi padahal saya itu mengimpikan rumah tangga yang harmonis. Kalau saya kira bukan masalah teledornya ya, karena saya melihat alasan Ahmad Joni di sini itu adalah mungkin kecanduan dari yang lama ini dengan kondisi kehidupan versi mungkin Ahmad Joninya yang membuat dia akhirnya mungkin harus mengkonsumsi hal itu tadi. Tapi kalau di keluarganya saya lihat keluarganya baik-baik saja dan kita akan rasanya nggak adil kalau kita bilang Irish Bellanya teledor. Karena sebagai seorang ibu yang masih berkarir harus mengurus anak juga, ini satu hal yang nggak mudah. Sehingga kalau ini yang terjadi, saya pikir yang teledor ya Ahmad Joni ya, karena dia akhirnya harus berurusan dengan sesuatu yang pernah membuat dia itu sempat ya tertangkap oleh pihak yang berwenang. Mungkin berarti itu karena ada terpaksaankah dari Bella karena anaknya? Saya kira kalau kita ngomongin anak ya, kita nggak bisa ngomong terpaksa ya. Sama seperti kalau saya ditanya, apakah saya mau mandi atau buang air gitu. Saya nggak mau, karena juga males gitu loh. Karena kita tidur harus bangun. Kadang pernah ya kita bangun pagi-pagi di dini hari, kebelet pipis. Terus kita terpaksa karena ya kita harus melakukan. Tapi kalau kita tahan itu jadi penyakit. Jadi kalau saya kira terpaksa nggak terus artinya bisa kita penggal katanya tanpa menyematkan konteks di situ. Kalau ditanya apakah terpaksa, mungkin kemarin terpaksa. Kalau sekarang, Irish Bella ini seperti sudah bisa melihat bahwa rumah tangga memang tidak ada yang sempurna. Dan mungkin ini adalah sesuatu yang harus dia tempuh untuk menguatkan rumah tangga mereka berdua ini tadi. Berarti dengan cara dia mendukung, tadi kan salah satu kondisi bahwa Irish Bella ini selalu menanyakan kondisinya siapa Ahmad Joni. Betul. Bisa dibilang dia ini sangat mendukung, bahkan datang ke membesuk katanya. Ya karena itu tadi, kalaupun ternyata ada kemarahan terhadap seorang suami, ini seorang istri. Tapi kalau anak yang disayangi, yang keluar dari rahimnya, ini menyayangi ayahnya, coba perasaannya akan seperti apa? Kita aja misalkan nggak suka dengan karakter SpongeBob, tapi anak kita menyukainya. Kita terpaksa, dalam tanda kutip ya, jadi ikut suka. Nah apalagi ini seseorang yang juga disayangi, yang jadi kepala keluarga, yang terus kemudian anak-anak ini masih membutuhkan sosok Ahmad Joni ini tadi. Apalagi anak-anaknya pun ini pasti kangen dengan sosok ayahnya. Jadi kalau saya pikir ya, sebenarnya kalau satu rumah tangga, mau guncangan dan gangguannya itu sekuat apapun, tapi mereka mencoba untuk membiarkan dulu ini semua, sampai ini berlarut. Maksudnya melarut itu terpisah antara mana permasalahan, mana yang cinta. Maka saya pikir cintanya akan lebih banyak dibandingkan masalahnya dan mereka pasti akan kembali. Gimana sih perasaan perasaan Ahmad Joni saat istrinya tidak hadir gitu? Bahkan hanya keluarga saja. Saya melihat bahwa ya dia ini sudah nggak mikirin ya tentang istrinya seperti apa karena hubungannya ini kan mereka tetap dikabarkan kan. Jadi kalau saya pikir Ahmad Joni ini nggak mikirin itu. Yang lebih dipikirin oleh Ahmad Joni di sini itu adalah kondisi psikologinya. Karena saat seseorang ini kecanduan oleh narkoba, maka ada sebuah kondisi psikologi yang saya duga di sini ini harus dipenuhi. Karena jika tidak, maka akan ada guncangan di situ. Nah, karena kebiasaan ini terus menjadikan sebuah kecanduan. Maka ini sebenarnya yang lebih berat. Jadi perangnya Ahmad Joni dengan kebiasaannya dia. Sehingga dia kayaknya buru-buru mikirin itu. Dia akan lebih memikirkan bagaimana caranya untuk pulih. Seperti apa sih kalau misalkan Irish Bella tidak hadir sama persidangan tadi sama adiknya? Saya kira dia sudah tahu ya. Dan dia nggak memikirkan hal itu tadi. Dia hanya ingin fokus kepada apapun yang dihadapi dan bagaimana caranya agar dia bisa segera terbebas dari belenggu ini. Saya lihat itu. Dia nggak mikirin tentang Irish Bella yang nggak hadir. Saya pikir wartawan yang lebih mikirin kenapa kok Irish Bella ini nggak datang dan sibuk untuk mengira-ngira kenapa. Tapi sesuatu yang mungkin Ahmad Joni, dia hanya bisa berdoa saja nih saya yang terbaik. Gitu. Itu kenapa sih mungkin ucapan di siangnya dia misalnya. Lah ya karena memang dia nggak bisa bertindak apa-apa dengan kondisi sekarang ini. Apakah dia nanti bisa dinyatakan bahwa rehabilitasinya selesai atau tidak, dan itu akan berlangsung masih berapa lama lagi, ini kan sesuatu yang beyond his control gitu loh. Dia nggak akan bisa menentukan apa-apa tentang itu, dan dia berharap segera dijatuhkan sebuah keputusan bahwa ya dia sudah cukup sehat kembali ke masyarakat untuk bisa hidup melalui masa transisi dan tidak melakukan hal yang melanggar hukum itu lagi.
Amar John ini karena faktor apa sih mungkin bisa tersandung lagi? Tadi kan utamanya. Saya pikir yang pertama sepertinya mungkin ada permasalahan yang mendera dia yang berhubungan dengan finansial. Saya nggak bilang secara langsung ya, tapi mungkin ada hubungan dengan itu. Terus kemudian adanya teman-teman yang terus kemudian mempengaruhi. Dan kalau saya kira membuat dia ini nggak bisa mempertimbangkan dengan teliti bahwa ini akan sangat mungkin membuat dia ini bisa kehilangan keluarganya. Nah inilah yang kalau saya kira akhirnya terjadi. Jadi kalau saya duga di sini, ini pengaruh orang-orang di sekitar yang dengan alasan satu dan lain hal yang berhubungan dengan tekanan yang berhubungan dengan bisa saja di sini finansial, membuat dia akhirnya melakukan hal itu. Tadi kan sempat karena finansial, tapi kalau saya sendiri melihatnya kalau Amar John sama Iris Bella ini kan aktif katanya di dunia bisnis, bisa dibilang tanda kutipnya sukses. Yeah. Gitu. Nah itu tapi kalau masalah finansial ini kenapa? Kalau saya kira nggak bisa kita lihat orang ini sukses terus masalah finansial itu tidak akan ada ya. Karena bisa saja suksesnya ini pun usahanya ini harus dikembangkan. Atau mungkin usahanya ini mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan dasar seperti itu. Jadi kalau saya lihat di sini itu Amar Zoni yang dia harus sebagai seorang pemimpin itu menentukan banyak hal dalam hidup yang harus dia tentukan. Dan kita kan lihat nih kondisi Amar Zoni yang sudah nggak se-fit dulu lagi gitu. Jadi kalau dulu kan badannya oke seperti itu. Akhirnya dia kemarin saat terjerat terus kemudian ditangkap itu kan kondisinya dia cabi, badannya juga lebih berisi dibandingkan biasanya. Ini yang kalau saya kira satu pertanda bahwa dia sedang mengalami sebuah kondisi yang challenging dalam hidupnya. Dan ini dugaannya ya berhubungan dengan hal yang bersifat itu tadi. Bukan artinya di sini kesulitan, tapi hal yang berhubungan dengan finansial. Berarti kalau misalkan ke depannya mungkin ultimatum itu diberikan, gue gak bakal mikirin anak lagi nih. Oke. Saya lihat ini akan berlaku sama untuk Randy Kairnet. 2 kali melakukan apa yang akhirnya membuat rumah tangganya ini hampir ya berpisah. Kalau menurut saya akan bodoh sekali. Mendingan langsung bunuh diri dan mengakhiri hidup saja, karena kalau ini sampai terjadi, ini nggak usah pakai lama, perceraian itu pasti akan ada. Dan saya yakin Amar Zoni ini tidak akan berani mengulanginya. Sehingga kalau saya pikir dia akan melakukan hijrah secara besar, meninggalkan lingkungan yang mungkin kemarin ini membuat dia harus diduga melakukan itu, lingkungan yang diduga membuat dia melakukan itu, dan ya dia harus mulai hidup baru, itu aja. Tapi kedepannya seperti apa sih nih rumah tangga mereka berdua ini? Oke, Indonesia ya. Kalau di Indonesia itu kan hal-hal seperti ini tuh malah membuat nama itu jadi melambung. Kalau dia setelah ini malah bisa melakukan hal yang positif, saya pikir namanya akan semakin dikenal oleh orang. Jadi bagaimana orang bisa menggunakan satu publication effect yang ada ini untuk sesuatu yang positif, ini akan membawa ketenaran di kehidupan yang mendatang. Itu sih. Apapun yang dilakukan, kegagalan, pelanggaran hukum atau apapun, kalau dia berkesempatan untuk bisa keluar dari itu dan terus kemudian bisa menunjukkan jati diri yang baru, saya pikir masyarakat malah akan lebih simpatik. Semoga ini akan menjadi sebuah kasus terakhir dari Amar Zoni saat dia nanti keluar dari rehabilitasinya, mengetahui bahwa Tuhan sudah sangat baik kepadanya, memberikan seorang istri yang sangat cantik, karir yang sangat baik, anak-anak yang juga sangat gemas dan lucu, yang apakah dia akan sanggup meninggalkan lebih dari apa yang dia tinggalkan saat ini. Maka untuk kalian siapapun di luar sana yang sedang terjerat narkoba, segeralah keluar. Karena tidak hanya kalian menderita, keluarga dan orang-orang menyayangi kalian. Bahkan tidak itu, mungkin orang yang tidak kalian kenal tapi menggemari kalian seperti Amar Zoni akan ikut terluka. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.